proses pemeliharaan dan perawatannya juga akhirnya ada sedikit terganggu. Nah, kemudian seiring waktu kita juga mengedepankan konsep waktu itu minimum essential forces, bagaimana kita melengkapi setelah sekian lama kita mencoba melengkapi alutsista itu. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, dua kabar panas hari ini. Yang pertama terkait pembelian kapal-kapal perang Tiongkok nih guys. Nah, jadi sebenarnya masalah pembelian kapal perang Tiongkok ini lagi heboh guys. Banyak yang ngira ada fregat 054A, tapi kabar terbarunya ini admin kutip dari program CNN Live berjudul Setahun Prabowo Gibran, Strategi Pertahanan Tangguh dan Kemandirian Alutsista, di mana dalam satu bagian videonya resmi diperlihatkan bahwa Indonesia ternyata berencana membeli beberapa kapal perang dari Tiongkok guys, yaitu 7 unit fregat tipe 053H dan 3 unit kapal selam tipe 039A dari Tiongkok. Lantas kapal perang seperti apakah itu? Apakah baru atau second? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti yang juga tak kalah greget guys. Jadi tetangga besar kita Australia tiba-tiba menjajaki kerjasama pertahanan di wilayah timur Indonesia. Nah lo, kalau kemarin Rusia yang ngelirik Pulau Biak untuk numpang sebagai tempat singgah atau mendarat bomber-bombernya, sekarang Australia nih yang ngincar kerjasama pertahanan di wilayah timur kita Indonesia. Kira-kira kerjasama apa? Penasaran beritanya? Mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar heboh pertama terkait kapal-kapal perang Tiongkok. Jadi banyak yang nebak bahwa itu adalah fregat 054A. Tapi yang terbaru, baru-baru ini muncul di program televisi nasional yaitu di CNN Live. Dan jelas berita ini pun pasti langsung membuat kalian kucek-kucek mata guys. Karena dalam rencana pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut, jelas ada tulisan 7 unit fregat tipe 053H. Dan juga kapal selam 039A. Nah lo, kalau yang lain kan kita sudah sering bahas lah ya kan. Dan admin agak cukup kaget nih. Karena kalau tipe 053H yang ini, maka jelas kapal ini adalah salah satu tulang punggung Angkatan Laut Tiongkok yang sudah dipakai sejak lama guys. Bahkan ada yang mau pensiun dan mau diganti sama mereka yang tipe 054A. Fregat tipe 053H ini sendiri dibuat oleh galangan Hudong Zhonghua and Guangzhou Shipyard China sejak akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an silam. Namun fregat 053H ini sendiri punya banyak varian guys. Mulai dari tipe 053H dasar, kemudian ada H1, H2G, H2G1, H3J, dan lain-lain. Sampailah dengan tipe 053H3 atau yang disebut juga sebagai Jiangwei 2 kelas. Nah, masalahnya sekarang dari video tersebut kita belum tahu nih Indonesia bakal ambil varian yang mana ya kan? Apakah yang paling dasar 053H yang udah mau pensiun, atau versi upgrade-nya nih yang sudah modern dengan rudal anti kapal YJ-83, radar canggih, dan sistem CWS otomatis. Nah, kalau misalnya diambil itu versi modernisasi, ya maka Indonesia bisa dapat kapal dengan bobot sekitar 2.200 ton, dilengkapi 8 rudal anti kapal C802 atau YJ83. Kanon utama berkaliber 76 mm gun. Kemudian ada CWS tipe 730. Torpedo anti kapal selam dan juga sonar bawah laut, cocok banget nih untuk patroli di laut lepas guys, terutama di jalur strategis kayak Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Tapi kalau kita dapat versi dasarnya yang 053 Hato, ya cukup-cukup lah untung-untungan. Kalau itu langsung di-upgrade sama Tiongkok guys, karena ya bekas ya kan. Nah, kemudian lanjut katanya juga ada 3 unit kapal selam 039A yang mau diborong Indonesia. Oke, jadi untuk kapal selam tipe 039A ini dikenal juga sebagai Yuan Class Submarine atau bahasa ekspornya S26T guys.
Nah, kalau kapal selam ini sih sudah masuk kategori generasi modern ya kan, pakai teknologi AIP, Air Independent Propulsion, yang artinya bisa nyelam 2 minggu penuh tanpa harus muncul ke permukaan buat isi oksigen. Soalnya kalau kapal selam konvensional itu biasanya harus muncul setiap 2-3 hari sekali guys. Kemudian untuk kapal selam ini teknologinya sendiri merupakan pengembangan dari tipe 039 Song Class dengan adaptasi dari teknologi Rusia yaitu Kilo Class. Jadi ya lumayan gacor lah kalau Indonesia ditambahin 3 unit Yuan Class. Apalagi kalau nanti kapal-kapal selam ini bisa dipersenjatai rudal anti kapal DJ-82 dan torpedo jarak jauh ini bakal jadi kekuatan bawah laut yang cukup disegani di Asia Tenggara. Dan kalau dikaitin sama strategi besar Pak Prabowo, ya ini masuk akal guys. Kalau Indonesia pengen punya pertahanan laut berlapis, mulai dari permukaan kapal laut frigat sampai destroyer dan bawah laut dengan kapal selam canggih, sampai kapal selam otonomus. Jadi kalau admin tangkap program pengadaan 7 fregat tipe 053H, 3 kapal selam tipe 039A ini menunjukkan prioritas kebutuhan cepat pengadaan kapal-kapal perang Indonesia. Dan kita lihat juga untuk yang lain, Indonesianya juga maunya yang sudah jadi, jenis cepat PPA. Kapal PPA ngambil yang cepat nikung punya Itali. Dan frigat Istip juga ngambil yang cepat ya kan, nikung punya Angkatan Laut Turki. Oke, lanjut kabar kedua. Langkah mengejutkan juga datang dari Australia nih. Negeri kanguru itu kini tampak serius melirik kawasan timur kita untuk memperkuat kerjasama pertahanan. Sinyalnya jelas terlihat lewat kunjungan atase pertama Australia, Brigadir Micah Bates didampingi WO2 Rahel Vision ke markas Kodam 15 Patimura di Ambon pada Senin 20 Oktober kemarin guys. Kedatangan delegasi militer Australia ini pun disambut hangat oleh Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Netra Firdaus. Keduanya membahas peluang kerjasama baru, terutama latihan bersama yang rencananya akan digelar di Pulau Morotai, Maluku Utara pada November 2026. Dan materinya adalah latihan penanggulangan bencana alam. Namun menariknya, latihan seperti ini seringkali juga menjadi ajang memperkuat koordinasi militer dan membangun kehadiran strategi di wilayah sensitif guys. Jadi nggak bisa dipungkiri memang wilayah timur kita adalah wilayah yang sangat strategis guys. Letaknya berdekatan dengan jalur perairan internasional dan Pasifik Selatan. Area yang kini jadi perhatian berbagai kekuatan global, dan Australia tampaknya ingin memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai mitra kunci di kawasan, terutama di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang semakin memanas. Kasdam Netra pun menyambut positif rencana latihan tersebut guys, karena selain bisa memperkuat TNI, juga akan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Yang jadi pertanyaannya di balik kerjasama ini ya jelas, pertanyaan tetap menggantung guys. Apakah ini murni latihan kemanusiaan atau bagian dari strategi besar Australia untuk memperkuat pengaruhnya di wilayah timur Indonesia? Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.